Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanta Pratama dari kelas B, IF B dengan NIM 24515020111115 akan menjelaskan video remedial UAP. Kemudian saya ingin menjelaskan semua soal. Dan yang pertama soal data pekerja dengan nilai perolehan nilai 0 dari 30. Ya, eh kode kode ini benar, dimin. Nah, pertama-tama kita mengambil ini manggil scanner dengan nama input, kemudian kita mendeklar n dan m agar bisa input banyak pekerja dan banyak hari. Kemudian kita mendeklar array dengan nama arr untuk menampung banyak pekerja dan banyak hari. Kemudian kita mendeklar total jam dengan batasan n yang fungsinya untuk menampung total jam untuk satu pekerja dalam sehari. Kemudian sini kita mendeklar gajinya per jam yaitu 15.000. Kemudian kita eh, mendeklar double array gaji yang memanggil metode hitung gaji. Hitung gaji. Nah, di sini kita menghitung gaji dengan mendeklar double array gaji jam, kemudian mendeklar max dan min untuk mengetahui sehari itu kita maksimalnya itu berapa jam dan minimalnya itu berapa jam. Kemudian kita eh, melooping untuk ya mencari gaji per hari untuk satu pekerja. Di sini kita menglooping I dan J. Untuk for integer J-nya kita menampung dalam variabel normal pekerja jam dalam variabel normal. Kemudian di sini if jam jika dalam sehari itu mereka kurang dari minimal pekerjaan, kemudian maka otomatis dia mendapatkan penalti. Menghitung dengan cara eh, minimal dikurangi jam. Jam itu total jam sehari untuk satu pekerja. Kemudian kita hitung eh, dikali yang tadi kurangnya dikali gaji per jam, kemudian dikali 0,5. Kemudian dimasukkan ke variabel hasil. Kemudian untuk else if itu ketika ngelembur itu jam dikurangi max. Kemudian untuk untuk lebihannya itu didapatkan 50% gaji tambahan dan disimpan dalam hasil. Yang untuk minimal tadi itu negatif karena ada penalti. Kemudian dihitung gaji pekerjanya itu ga- gaji per jam dikali normal itu jika tidak masuk ke if else-nya itu masuk ke normal. Itu dikali 15 kemudian ditambah dengan hasil. Hasil untuk orang yang tadi melanggar atau kerjanya lebih. Kemudian kita mendeklar pekerja terbaik dengan mencari siapa pekerja terbaik dengan memanggil metode cari pekerja terbaik. Nah, di sini kita mendeklar manajer terbaik, kemudian menglooping
untuk mencari eh untuk mencari siapa yang terbaik dalam itunya. Apa itu pekerjanya? Itu kan if total jam I lebih besar dari total jam antar terbaik, kan terbaiknya kan nol, berarti indeks nol. Yang itu kan satu. Berarti jika yang pekerja kedua itu lebih baik daripada pekerja pertama, itu maka masuk ke variabel terbaik. Kemudian menglooping sampai dapatnya yang terbaik, kemudian mengreturn. Nah, kemudian eh, kita mencari bonus dengan mencarinya dengan gaji, terus array gaji dengan indeks pekerja terbaik. Kan pekerja terbaiknya tadi kan udah ketemu. Kemudian eh nah kita lanjut. Kemudian kita mencari bonus dengan Nanti kok mencari kontak ya. mencari gaji indeks ke pekerja terbaik tadi. Dengan gaji itu kan memanggil metode hitung gaji tadi. Kan hitung gaji kan udah mengetahui siapa eh udah gaji asli semua pekerja. Kemudian mencari siapa yang terbaik agar bisa di output nanti. Dan dikali 10% untuk bonus. Kemudian untuk terakhir double gaji terbaik itu gaji terbaik untuk pekerja itu sama seperti tadi, tapi ditambah bonus. Kemudian kita menginput dengan memanggil metode output, mengoutput dengan memanggil metode output itu dengan eh, menglooping menglooping agar kan tadi kan array kan cara outputnya kan looping untuk outputnya ya. Kemudian kita pakai printf karena kita pakai double. Kalau nggak printf nanti komanya banyak. Kemudian tukang bangunan persen D untuk integer. Kenapa ini tambah satu? Karena array index kan mulainya dari nol. Kalau nggak tambah satu, jadinya nanti nol, pekerja nol. Kemudian slash n untuk enternya. Kita pakai printf ya, karena tadi kita pakai double agar bisa mengsetting nolnya angka belakang koma ada satu dan tidak ada angka di belakang koma. Kemudian ya menghitung output ruang bangunan, total jam kerja, kemudian gaji, terus pekerja terbaik. Sini pekerja terbaik tambah satu kita karena pekerja terbaik itu pakai indeks array, kan indeks array kan awalnya dari nol, tambah satu biar mulainya dari satu. Kemudian manggil bonus dan pekerja terbaik dan gaji pekerja terbaik. Itu untuk nomor satu. Dan hasilnya 10/10. Kemudian kita lanjutkan 6/6. Dan kita lanjutkan untuk rotasi matriks. Di sini kita yang mendeklar mengambil scanner dengan nama input, kemudian mendeklar n dan k, n untuk dimensi dan k untuk berapa kali putarannya. Untuk agar bisa menginput berapa dimensi dan berapa nanti putarannya. Di sini k modulus 4 karena nanti kan jika putarnya 4 kali kan ngulang dari awal, maka kayak nol, nggak mutar sama sekali. Dan sini kita mendeklar array array matrix dengan panjang n kali n, kemudian menglooping untuk menginput isi dari matriksnya. Kemudian kita menglooping eh, k.
K kan putarannya. Itu kita menggunakan metode menghitung rotasinya dengan ke metode rotasi. Kita mendeklar matriks 2 untuk eh, mutarnya. Kita mutarnya pakai matriks 2. Kemudian matriks baru. Matriks 2, matriks baru. Kemudian kita menglooping baris dan kolomnya. Matriks 2 J. J ini kan eh ya melanjutkan itu matriks 2 kan matriks yang baru. Kemudian eh kita mengrotasinya menggunakan matriks 2. Itu dari matriks 1 kayak eh baris di matriks 1 itu menjadi kolom di matriks 2. Kemudian kolom di matriks 1 menjadi baris di kolom 2. Kenapa? Untuk kolomnya itu n min 1 min i. Karena kita ingin mengambil sebaliknya. Ya. Kemudian mereturn matriks 2 dan masuk ke looping sini untuk merotasinya. Rotasinya itu di loopingnya sini. Kemudian sudah kita meng-shoutnya itu mengprintnya menggunakan looping juga karena kita array ya. Looping seperti biasa dan mengprintnya. Sekian. Dan lanjut yang terakhir, hindari serangan benteng. Oh ya, ini 0 nilainya 0/40 tadi matriks 0/30. Masuk ke kodenya. Di sini kita biasa manggil scanner dengan input. Kemudian kita mendeklar char char S dengan batasan 8 dua dimensi. Kenapa 8? Karena soalnya dari soal maksimalnya 8. Kemudian kita mendeklar integer aman agar nanti kita tahu berapa banyak indeks array yang aman atau tidak kena tanda pagar. Ya, kita masuk ke looping sini untuk menginput isi dari array itu. Kemudian input next to char array. Kenapa to char array? Karena kita ingin membagi-bagi setiap karakter dengan sendiri-sendiri, array sendiri-sendiri. Kemudian masuk ke looping selanjutnya itu di sini ada if S1 if S eh, S eh, kolom ya untuk S barisnya itu I, kemudian J-nya itu untuk kolom. Sini kita menggunakan ya melanjutkan tadi itu if S baris I itu untuk baris dan J untuk kolom itu equal sama dengan titik, maka eh, kita memberinya dengan boolean selamat dengan nilai true, boolean true. Kenapa true? Karena ya lanjut dulu. Kemudian masuk ke looping selanjutnya itu integer k. Looping k if S baris I kolom K. Kenapa K? Karena kita ingin mencari untuk barisnya itu sama equals dengan jika equals dengan pagar maka boolean selamat tadi itu menjadi false dan mengbreak. Kenapa break?
karena kita ingin mengeluarkan langsung loopingannya karena eh, satu baris itu udah kita ketahui kalau itu false, itu berbahaya. Kemudian masuk ke looping selanjutnya itu untuk if sk j. J itu untuk menglooping untuk kolomnya. Kolomnya itu apakah sama dengan tanda pagar? Jika iya, maka jadi false juga karena eh, berbahaya. Woi, baru Kemudian siap mandi, Cok. kemudian kita ya untuk tadi jika kita tahu untuk kolomnya ada tanda pagar maka satu kolom itu false, bahaya, maka langsung kita break. Kemudian masuk ke if terakhir, keluar dari for tadi itu jika selamat, jika tidak ada pagar untuk kolom atau barisnya maka amannya plus plus, kita mendapatkan untuk baris dan kolomnya itu aman dan menambah integer aman tadi. Kemudian keluar dari loopingnya. Untuk yang terakhir kita mengisi out, mengprint amannya ada berapa, dan amannya di sini kita, bentar, ya soalnya ada 4 ya, amannya 4 ya. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.